Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini Jumat 5 Juni 2020, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungi atau melihat arti hidup yang berkenan kepada Allah yang bisa kita mulai atau kita terapkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Melalui surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. 1 Tesalonika 4, ayat pertama sampai dengan yang keenam. Mari kita buka Alkitab kita, dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah membukanya, biarkan tetap demikian, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk nafas kehidupan yang pagi hari ini masih ada pada kami, masih senantiasa kami rasakan dan kami nikmati. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini ya Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berikan kepada kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keluarga adalah organisasi tertua yang ada di dunia ini, yang mana terdiri dari suami, istri, dan juga anak-anak. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah sendirilah yang merupakan pencetus atau inisiator terbentuknya atau terciptanya keluarga yang bisa kita lihat mulai dari Kejadian khususnya pasal 2 ayat yang ke-18. Nah, demikian juga ketika kita beralih ke dalam perjanjian baru, masih ingatkah kita akan mukjizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Ya, dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ke-11 di sana kita diberitahu tentang mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya di dalam acara perkawinan di Kana. Hal ini berarti bahwa Tuhan Yesus juga sangat peduli terhadap keluarga, sehingga ia pun mengadakan mukjizat agar acara perkawinan sebagai simbol terbentuknya keluarga tidak menjadi rusak hanya gara-gara sang pemilik acara atau tuan rumah kehabisan anggur pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pagi hari ini, Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Tesalonika untuk menjalani hidup yang kudus, yang bisa dimulai di tengah-tengah keluarga. Mengapa saya katakan bahwa Paulus mengingatkan kembali? Karena ayat 1 bacaan kita mengindikasikan bahwa sebelum ini Paulus sudah pernah mengingatkan atau menasehati jemaat Tesalonika, dan jemaat Tesalonika pun telah melakukannya dengan baik. Kita lihat ayat yang pertama, di sana dikatakan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Paulus ingin mereka melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi dari sebelumnya.
Bukan berarti bahwa sebelumnya jemaat Tesalonika ini tidak bersungguh-sungguh, namun karena Paulus menyadari betapa bahayanya hal ini, Paulus tidak mau mereka lengah dan masuk ke dalam bagian-bagian kehidupan yang kemudian berpotensi menjatuhkan mereka, merusak tatanan kehidupan keluarga mereka, juga merusak relasi mereka dengan Allah karena hal ini, karena dosa ini, yaitu yang disebutkan dosa percabulan. Dengan tegas di dalam ayatnya yang ketiga, Paulus meminta mereka untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menjauhi pencabulan dan meminta mereka, laki-laki, agar mengambil satu perempuan saja untuk kemudian dijadikan istri mereka, dijadikan teman hidup yang berkenan bagi Allah. Nah, kita tahu bersama bahwa sejak dahulu percabulan ini merupakan dosa yang sangat berbahaya. Jemaat Tuhan hidup di antara bangsa-bangsa atau orang-orang yang belum mengenal Allah dan sangat melegalkan percabulan. Seks bebas dimaknai sebagai suatu hal yang biasa, suatu hal yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan kekudusan sebuah perkawinan tidak ada dalam kamus hidup orang-orang seperti ini. Paulus meminta mereka untuk tetap memiliki kendali penuh atas diri mereka, sehingga tetap bisa menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka dan meneladani langsung cara hidup Kristus Yesus. Sehingga cara hidup mereka pun bisa menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, tetapi kepada apa yang kudus, apa yang menyenangkan hatinya. Dengan dasar inilah, ia juga mengingatkan konsekuensi atas dosa ketika kita menolak untuk menguduskan diri dan menjauhkan diri dari segala area hidup yang mencemarkan. Itu artinya bukan menolak manusia, melainkan Allah sendiri yang telah memberikan rohnya yang kudus bagi kita. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian sudah selayaknya kita menyadari arti pentingnya menjaga dan merawat kekudusan hidup, baik diri sendiri dan juga keluarga kita masing-masing, agar kita beserta seluruh keluarga kita boleh menjadi keluarga yang diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Adalah sangat baik apabila kita sudah mulai menjalankan cara hidup kekristenan, tetapi selanjutnya teruslah tingkatkan dengan lebih serius dan bersungguh-sungguh. Jangan pernah memberi celah atau ruang apapun bagi segala kecemaran untuk bisa masuk dan mengkontaminasi kehidupan kita. Jangan pernah memberikan toleransi atas dosa sekecil apapun bentuknya. Mari kita jalani hidup dengan kekudusan yang sesuai dengan panggilan Tuhan, dan itu semua harus menjadi bagian hidup sehari-hari kita. Bukan hanya kapan kita mau, bukan hanya kapan kita berkenan, bukan tentang hal ini sepanjang tidak mengganggu kesenangan atau hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi haruslah kekudusan hidup ini menjadi sebuah gaya hidup atau lifestyle. Dan jangan lupa bahwa gaya hidup ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa apabila kita setia melakukannya. Kita harus kembali kepada sebuah dasar pemikiran bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, dimulai dari keluarga, masyarakat, dan setiap aspek kehidupan. Sehingga setiap orang pun bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa itu melalui diri kita, melalui kehidupan keluarga kita, dan melalui semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menjaga kekudusan hidup kita, kekudusan hidup keluarga kita, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih telah menyapa kami melalui firman Tuhan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami akan arti pentingnya menjaga hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa kudus dan berkenan bagi Engkau. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, namun senantiasa kami lakukan di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aktivitas kami di hari ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.